Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Yulia dari Prodi S1 Farmasi. Saya akan mempresentasikan hasil mereview jurnal saya yang berjudul Efek Misoprostol Sublingual pada kasus Blighted Ovum dan Misset Aborsi. Pengertian sublingual. Sublingual adalah obat yang digunakan dengan cara ditempatkan di bawah lidah untuk larut dan menyeret ke dalam darah melalui jaringan yang di sana. Obat jenis ini biasanya tersedia dalam bentuk film, tablet, atau semprotan. Pendahuluan. Evakuasi secara operatif dengan dilatasi dan kuretase, baik dengan kuretase tajam maupun kuret hisap, merupakan penalaktasaan utama untuk kasus Blighted Ovum dan Misset Aborsi. Tindakan operatif ini ternyata memiliki morbiditas yang nyata, seperti resiko anestesi, perdarahan, perforasi uterus, perlengketan intrauteri, trauma pada serviks, dan infeksi yang berakibat pada infertilitas, nyeri pelvis, dan meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya kehamilan etropik. Kuretase dilakukan pada serviks uteri yang telah terbuka atau sudah mengalami dilatasi. Bisa masih tertutup, lebih dahulu dilakukan tindakan dilatasi serviks uteri. Dilatasi serviks sesaat sebelum tindakan kuretase dilakukan secara mekanik dengan alat dilatator dari Hegar. Sebagai alternatif dari tindakan dilatasi serviks secara manual adalah dilakukan pematangan serviks sebelum kuretase dengan pemakaian dilatator higroskopis seperti laminaria atau dengan obat-obatan seperti antiprogesteron dan prostaglandin. Misoprostol, suatu analog prostaglandin, sangat efektif, mudah didapat, mudah cara pemberian, dan mudah untuk pematangan serviks sebelum tindakan kuretase. Misoprostol, suatu analog sintetik prostaglandin, merupakan derivat prostaglandin yang aktif pada pemakaian oral untuk terapi ulkus peptikum, juga bermanfaat dalam praktek ginekologis karena memiliki efek uterotonik dan pematangan serviks. Penggunaan misoprostol pada kehamilan trimester pertama, baik untuk aborsi medialis 7-10 maupun penalaktasaan medisinalis pada kasus-kasus Blighted Ovum dan Misset Aborsi. Penggunaan misoprostol untuk terminasi kehamilan trimester kedua juga telah teliti, terutama untuk abortus medisinalis. Pemberian misoprostol secara vaginal lebih banyak diteliti dan dinyatakan lebih efektif dibandingkan cara yang lain. Namun demikian, pemberian secara oral dikatakan lebih dapat diterima oleh para wanita dengan alasan lebih tepat, tidak menyakitkan, dan lebih bersifat privasi, dan misoprostol yang ada saat ini adalah sediaan untuk oral. Perkembangan penelitian menyebutkan bahwa pemberian obat secara sublingual juga memiliki efektivitas yang cukup tinggi dan sama seperti pemberian secara oral, dapat mengurangi ketidaknyamanan pada pemberian secara vaginal. Efek samping yang sering terjadi dari pemberian misoprostol adalah mual, muntah, diare, nyeri abdomen, demam, dan menggigil. Efek samping dan komplikasi berhubungan dengan peningkatan dosis dan makin pendeknya interval pemberian obat. Penggunaan misoprostol pada kasus-kasus ginekologi masih memerlukan banyak data penelitian. Dengan adanya kenyataan bahwa pemberian misoprostol sublingual cukup efektif dan dapat diterima oleh para wanita, maka penulis bermaksud meneliti efek misoprostol sublingual pada kasus-kasus Blighted Ovum dan Misset Aborsi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efek misoprostol sublingual 40 mcg dengan dosis ulangan dengan interval 4 jam maksimal 2 kali pemberian pada kasus Blighted Ovum dan Misset Aborsi, serta menilai efek samping pemakaian misoprostol sublingual pada kasus-kasus tersebut.
Metode. Subjek penelitian adalah semua wanita dengan kasus praktek ovum dan misis aborasi yang memenuhi kriteria penerima dan bersedia mengikuti penelitian. Kriteria penerima adalah kasus praktek ovum dan misis aborasi yang didiagnosa ditetapkan berdasarkan pemeriksaan USG transdominal, umur kehamilan kurang dari 20 minggu, usia ibu sama atau di atas 20 tahun. Perdarahan pervaginaannya hanya berupa bercak atau spotting atau tidak memerlukan lebih dari satu pembalut per hari. Pada pemeriksaan dalam vagina, serviks uteri tertutup, kadar hemoglobin ibu sama atau di atas 10 gram persen. Subjek dengan alat kontrasepsi IUD in situ, gejala dan tanda infeksi atau spesies, riwayat penyakit jantung, pernafasan, ginjal, hepar, radang, usus besar, riwayat alergi atau intoleransi terhadap sediaan prostaglandin dikeluarkan dari penelitian ini. Penelitian ini merupakan uji eksperimental atau uji klinis yang bersifat semu tanpa pembanding maupun kontrol. Untuk mengeksplorasi efek pemberian obat, pengambilan sampel dilakukan secara konsekutif. Sampling dengan besar sampel ditentukan berdasarkan sampel tunggal untuk estimasi proporsi suatu populasi sebesar 35 sampel. Pasien memenuhi syarat penerimaan sampel dimasukkan sebagai subjek penelitian dan menandatangani persetujuan. Efek penanganan bleeding ovum dan misis aborasi dengan misoprostol sublingual dinilai dengan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak berefek sama sekali. Yang kedua, menimbulkan perdarahan pervaginaan tanpa pengeluaran jaringan hasil kontrasepsi dan dilatasi serviks kurang 8 mm. Yang ketiga, menimbulkan perdarahan pervaginaan tanpa pengeluaran jaringan hasil kontrasepsi dan dilatasi serviks sebesar 8 mm atau lebih. Yang keempat, menimbulkan pengeluaran jaringan hasil kontrasepsi, namun pada tindakan kuretase masih terdapat sisa jaringan hasil konsepsi. Yang kelima, keluar jaringan hasil konsepsi pada tindakan kuretase tidak didapatkan sisa jaringan hasil konsepsi. Diberikan misoprostol 40 mcg secara sublingual, kemudian dilakukan evaluasi selama 4 jam tekanan darah, frekuensi nadi dan suhu tubuh serta efek samping yang terjadi diamati tiap 2 jam dari awal pemberian. Saat mulai adanya nyeri perut atau kontrasepsi uterus dan mulai terjadinya pengeluaran pervaginaan, baik berupa perdarahan maupun keluar jaringan hasil konsepsi dicatat. Pemeriksaan dalam vaginal dilakukan setelah 4 jam dari pemberian misoprostol atau bila telah keluar jaringan hasil konsepsi untuk menilai efek. Bila telah terjadi pengeluaran jaringan hasil konsepsi, maka tidak diberikan misoprostol tambahan dan pada pasien dilanjutkan tindakan kuretase dengan kuret tajam dan dinilai jaringan hasil kuretasenya. Setelah pengamatan selama 4 jam sejak pemberian misoprostol pertama tidak terjadi pengeluaran jaringan hasil konsepsi, maka berikan misoprostol kedua dengan cara dan dosis yang sama, kemudian dievaluasi selama 4 jam berikutnya. Pada sampel yang belum terjadi pengeluaran jaringan hasil konsepsi, saat kuretase dicatat lebarnya dilatasi serviks menggunakan busi Hegar terbesar yang dapat masuk kanalis cervicalis tanpa adanya tahanan saat memasukkan busi Hegar. Bila dalam pengamatan terjadi perdarahan, banyak sampai mengganggu hemodinamik dan membahayakan pasien, akan dilakukan kuretase secepatnya. Dilakukan pencatatan data karakteristik pasien, data pengeluaran yang meliputi interval antara induksi atau pemberian obat dan timbulnya kontraksi, interval antara pemberian obat dan pengeluaran jaringan hasil konsepsi, besarnya dilatasi serviks selama
lama tindakan kuretase, jumlah masing-masing efek pemberian misoprostol, serta data efek samping meliputi macam efek samping dan frekuensinya. Hasil didapat rata interval waktu antara saat pemberian obat sampai timbulnya kontraseksi uterus 187,3 atau 115,4 menit. Rata interval waktu antara saat pemberian obat sampai timbulnya pengeluaran jaringan 300,6 atau 118,5 menit. Dilakukan pengukuran dilatasi serviks pada subjek yang tidak terjadi pengeluaran jaringan, didapatkan rata dilatasi serviks sebesar 9,1 atau 1,3 mm dan median 9,0 atau range 7-12 mm. Secara keseluruhan misoprostol sublingual menimbulkan dilatasi serviks tanpa pengeluaran jaringan. Hasil konsepsi pada 51,4% subjek dan terjadinya pengeluaran jaringan hasil konsepsi pada 48,6% subjek. Efek samping yang timbul adalah menggigil 11,4%, pusing 8,6%, mual 5,7% dan muntah 2,9%. Pembahasan penelitian tentang efek misoprostol sublingual pada kasus bleaked ovum dan misset aberasi. Penelitian ini mencoba untuk menggali segala efek yang terjadi dengan pemberian misoprostol sublingual pada kasus-kasus tersebut. Namun, studi farmakokinetik dan studi tentang efeknya terhadap kontraktilitas uterus menunjukkan keunggulan misoprostol saat diberikan secara sublingual bila dibandingkan pemberian secara oral dan vaginal. Misoprostol sublingual lebih dapat diterima oleh para wanita dikarenakan dengan mengurangi ketidaknyamanan yang ada pada pemberian secara vaginal. Dosis obat misoprostol sublingual pada penelitian ini adalah 400 mcg mikrogram dan dapat diulang satu dosis lagi bila dalam waktu pengamatan belum terjadi pengeluaran per vagina berupa jaringan hasil konsepsi. Pada semua subjek penelitian dan penilaian efek dijabarkan dalam 5 tingkatan dari tidak ada efek sama sekali sampai terjadinya pengeluaran jaringan hasil konsepsi, di mana pada tindakan kuretase tidak didapatkan adanya jaringan yang tertinggal. Dari 35 subjek didapatkan timbulnya perdarahan pervaginaan tanpa pengeluaran jaringan hasil konsepsi dengan telah terjadi dilatasi serviks pada 18 subjek 51,4% yang terdiri dari satu subjek, 2,9% dengan efek dan 17 atau 48,5% subjek dengan efek. Timbulnya pengeluaran jaringan hasil konsepsi terjadi pada 17 subjek atau 48,6% yang terdiri dari 16 subjek atau 45,7% dengan efek dan satu subjek 2,9 dengan efek. Penelitian misoprostol sublingual yang telah dilakukan di luar negeri keluaran dinilai dengan terjadinya dilatasi serviks bila tujuan adalah untuk pematangan serviks 25-8,30 sedangkan bila tujuan untuk absorpsi medis atau terapi medianalisis kasus kegagalan kehamilan maka keluaran dinilai dengan terjadinya abortus completus. Efek samping mual, muntah, diare, demam, menggigil, pusing atau efek samping yang banyak didapatkan dari penelitian-penelitian yang ada baik dengan misoprostol oral maupun sublingual. Kesimpulan, misoprostol sublingual 400 mikrogram tiap 4 jam maksimal 2 kali pemberian bila dilakukan untuk penanganan bleaked ovum dan misset aborasi dengan menimbulkan dilatasi serviks uterus tanpa pengeluaran jaringan hasil konsepsi sebesar 51,4% dan terjadi pengeluaran jaringan hasil konsepsi sebesar 48,6%. Efek samping dari pemakaian misoprostol sublingual pada penelitian ini adalah menggigil 11,4%, pusing 8,6%, mual 5,7% dan muntah 2,9%.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.